menyanyikan itu sampai hari ini kok kami nggak tahu. Kelalaian ada pada pengolahan ikan itu 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer dalam kurun waktu lebih dari 12 jam. Suatu kebodohan menurut saya. Nah, nyawa anak-anak ini buat pemerintah kayaknya nggak ada harganya banget. Mereka selalu mengatakan hanya 0,00 sekian persen. Tapi lagi-lagi satu nyawa bahkan terlalu berharga untuk diracuni. Keracunan ini dapat terjadi karena ada penyimpangan. Maka itu merupakan bukan hanya biadab ya, tapi itu sudah tidak ada nilai kemanusiaannya sama sekali. Presiden menunjukkan bahwa siapapun yang bermasalah, dari lembaga manapun dia, dari partai politik apapun dia, semuanya akan ditindak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Keracunan makanan bergizi gratis kembali terjadi. Lebih dari 350 siswa di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara alami mual, muntah, pusing, hingga kondisi tubuh yang melemah. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono pun tak segan mengancam akan menutup SPPG yang masih bermasalah. Lantas, apa solusi terbaik menyelesaikan akar masalah kasus keracunan? Perlukah sanksi pidana diterapkan? Ikuti penelusurannya. Bersama saya Berliana Mileni, inilah iNews Files. Ratusan pelajar dan sejumlah guru di Brastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara diduga mengalami keracunan usai mengkonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Lebih dari 350 pelajar dari 3 sekolah mengalami mual, muntah, dan lemas hingga harus mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut keracunan akibat adanya kelalaian dalam proses pengolahan makanan di SPPG Brastagi Sempajaya. Ikan yang akan dimasak untuk menu MBG dibiarkan di suhu ruang lebih dari 12 jam. Kelalaian ada pada pengolahan. Jadi bahan baku ikan itu sebagian besar dimasukkan ke freezer, ada sekitar 300 atau 200 atau 300 ekor yang tidak masuk ke freezer, itu kemudian ditaruh di suhu ruangan dalam kurun waktu 12 sampai lebih dari 12 jam. Ya kok ikan basah kok taruh di, itu kan mohon maaf lah ya, itu suatu kebodohan menurut saya. BGN mengambil tindakan tegas dengan membekukan SPPG Brastagi Sempajaya dan mencopot kepala SPPG-nya. Sudaryono menegaskan sanksi tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pengelola SPPG di Indonesia agar bekerja sesuai prosedur dan tidak mengabaikan keamanan pangan. Pak, boleh diceritakan awal mula kronologinya seperti apa, Pak? Kemarin itu? Hari Kamis tanggal 13 Agustus ya, saya di sekolah, seperti jam biasanya. Saya itu makan bersama, makan makanan bergizi MBG. Menjelang 2 jam belajar sudah habis, dia udah mulai merasakan pusing dan perutnya mulai mual begitulah. Pas pukul 5:30 sore, adiknya mencari mamanya, mak kakak lihat kakak itu udah kejang-kejang gitu. Kejang-kejang, di ngomongin juga nggak bisa gitu, matanya udah mau otot ke atas terus, terus mamanya jerit lah, manggil-manggil tetangga gitu kan, langsung dibawa ke rumah sakit umum di daerah Kabanjahe lah. Rawat selama 3 hari di rumah sakit umum, dokter mengatakan udah mulai pulih, udah bisa pulang kayak gitu pada hari Sabtu. 15 Agustus kan. Habis itu pas tanggal 16 Agustus hari Minggu,
Anak saya kambuh lagi gitu. Datang lagi gitu kan. Baru dirujuk lagi lah dibawa lagi lah ke rumah sakit Eparina di daerah Brastagi juga lah ya kan. Tengah 4 sore kembali kejam lagi. Iya. Dia itu ada berkisar nggak sadar itu ada lebih dari 3 jam setengah. Ketika tiba di rumah sakit, penanganannya seperti apa, Pak? Karena anak saya udah 3 kali pindah rumah sakit. Pertama rumah sakit Gunung, rumah sakit Eparina, rumah sakit Aji. Ya penanganannya sama aja Mbak. Jadi penanganannya sama aja. Dari rumah sakit Eparina itu dia udah berada di ruang ICU ya. Iya. Ruang ICU, jadi pihak rumah sakit Eparina menghubungi rumah sakit Aji untuk melanjutkan ruangan anak saya di ruang ICU. Teman-temannya sama, Pak? Emang teman-temannya sebagian ada kena. Jadi setahu saya dari sekolah bersama itu, setahu saya kalau nggak salah ada 2 dirujuk ke Medan begitu ya. Ada 2 yang dirujuk ke Medan. Total keseluruhannya, Pak, ada berapa, Pak? Kalau di keseluruhannya itu saya kurang tahu ya Mbak. Tapi katanya ya hampir 300-an gitu. Di rumah sakit Haji Medan ini yang sekarang saya tahu ada 3 siswa yang dirawat di sini. Oke. Siswa ada beda 2 sekolah, dari Semansagi juga ada, dari Bersama juga ada. Berbincang-bincang sama orang tuanya, keluarganya itu bahwa anaknya itu gimana gitu. Jadi sama aja, persis lah sama yang dialami anak saya. Kejang-kejang juga, malah ada yang 4 hari nggak menyadarkan diri lah. Gitu. Tapi Bapak emang menduganya karena MBG kah, Pak? Apa setelah itu ada makan makanan lain mungkin, Pak? Itu memang udah positif ya, menurut saya itu dari makanan MBG. Soalnya pas anak saya pergi sekolah pada tanggal 13 Agustus itu ya seperti biasa aja, baik-baik aja begitu ya. Menunya apa, Pak, pada saat itu, Pak? Lalu menunya ikan basah, ikan densis. Ini pertama kali terjadi apa sebelumnya sudah pernah, Pak? Kalau di Brastagi ya kayaknya baru pertama kayak gini lah, setahu saya. Perhatian dari pemerintah setempat seperti apa, Pak? Dari kabupaten juga, dari provinsi juga ada. Mereka itu menjamin biaya kesehatan anak saya selama dia masih dirawat di rumah sakit Haji ini. Dan begitu sembuh total. Seberapa anak, Pak, yang masih dirawat di rumah sakit? Saya sekarang ini ada 3. Pengemicu ada 2, ada 2 anak saya 1, satu namanya saya tidak tahu. Terus tadi malam dia udah dipindahin ke ruang inap. Jadi anak saya belum ditentukan kapan waktunya keluar dari ruang ICU gitu lah, perawatan. Saat ini saya berada di SD 01 Ciherang, Dramaga, Kabupaten Bogor, yang mana sebelumnya pada tanggal 6 Agustus 2026 sebanyak 25 orang, dan salah satunya ini adalah guru diduga keracunan akibat mengonsumsi makanan bergizi gratis atau MBG. Nah, saat ini saya sedang berada di ruang guru, akan berbincang dengan salah satu guru yang juga menjadi korban keracunan akibat makan bergizi gratis. Bu, bisa diceritakan kronologisnya seperti apa pada saat itu, Bu? Awalnya pertama kali saya kan pas jam makan MBG itu bareng-bareng sama anak-anak di kelas. Kemudian tiba-tiba anak saya dia muntah. Lagi jam belajar itu muntahnya banyak ya, sampai dia pucet mukanya. Saya kan udah bingung kan, kenapa nak? Saya tanya, pusing Bu, sampai matanya tuh merem, dia nggak sanggup lagi. Akhirnya saya panggil orang tuanya, akhirnya saya silakan pulang aja deh Bu, mungkin nanti masuk angin. Kemudian setelah jam 2:30, nah orang tua murid Permana ini nangis-nangis, dia mencari saya ke kelas. Bu guru, anak saya keracunan MBG. Saya kaget, loh kenapa mah? Nggak tahu, tadi ke Permana cerita abis makan MBG telur dia pusing, mual, muntah, di rumah pingsan. Barengan sama BAB terus-terusan. Nah setelah itu saya minta tolong sama wali murid, beritakan di grup
Koras kalau memang ada anak yang muntah-muntah lagi, saya tunggu tetap di puskesmas. Setelah itu entah kenapa jam 4 pondok kok saya pusing juga ya, saya mual terus ya. Entah kenapa saya gelap semua. Akhirnya dibopong sama suster, diinfus segala macem. Akhirnya saya dirawat juga. Kemudian maghrib kalau nggak salah, baru satu-satu datang. Semakin malam semakin banyak. Kondisi makanannya memang seperti apa? Anak saya ini tiga-tiganya semua telur. Cuman hanya makan telur. Telur itu di balado, nggak makan nasi, nggak makan tempe. Karena waktu itu kan menunya tempe, telur di balado, nasi, anggur, sama tumisan wortel. Kondisi setelah maghrib di puskesmas seperti apa, Bu? Yang saya tahu tuh luar biasa. Jadi terus-terusan banyak satu-satu, ada dari SD lain pun juga ada, terus dari ibu-ibu posyandu juga ada. Balangkar ya namanya, berjejerin semua balangkar itu penuh, atas bawah penuh, di bawah penuh, di atas penuh, terus sampai malam. Kondisi anak-anak saat ini sudah mulai bersekolah kembali, Bu? Alhamdulillah, anak-anak saya sebanyak 25 anak itu kembali seperti biasa. 2 hari kemudian mereka belajar seperti biasa. Kalau dari guru dan juga orang tua murid, ini harapannya apa, Bu? Dari bagaimanapun juga ini kan program pemerintah ya, kita harus lebih menghargai juga kan keracunan ini untuk pelajaran tidak terulang lagi. Dan saya harap juga Bapak yang menangani masalah ini lebih cekatan, lebih bisa bertindak dengan SPPG yang misalnya asal jadi asal buat. Juga. Bagaimana saat itu kejadiannya, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Oh, waktu itu kan dia sekolah siang setengah 11. Nah, datang langsung masuk. Jam 11 itu dia makan, jam 1 itu dia muntah di kelas. Dibawa pulang sama saya, terus saat pulang di rumah juga dia nggak berhenti muntah terus sama sampai pingsan. Langsung saya bawa ke dokter. Ketika muntah dan BAB juga itu kan ada mencurigai kenapa, habis makan apa, seperti apa? Tapi nggak curiga ke papa, cuman kayaknya masuk angin atau apa gitu aja. Dari anaknya sendiri cerita nggak, Bu, mungkin makanannya seperti apa? Kata anaknya sih dia makan MBG, makan telurnya gitu, rasanya tuh nggak enak, berbau. Terus ada pedas-pedasnya dikit gitu aja dia bilang. Waktu berangkat sekolah keadaannya sehat? Alhamdulillah lagi sehat, lagi baik-baik aja gitu. Makanya kaget pas dia di sekolah muntah gitu. Keracunan makanan kembali terjadi dalam program makan bergizi gratis. Sebanyak total 25 orang ini usai menyantap makanan bergizi gratis ini yang diduga berasal dari SPPG Ciherang 02. Saat ini saya sudah berada di lokasi SPPG tersebut dan nampaknya kalau terlihat dari luar tidak ada aktivitas dan cenderung sepi. Saya akan coba masuk lebih dalam karena nampaknya pagarnya tidak terkunci. Jarak saya berdiri saat ini ke dalam spanduk yang bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini cukup jauh, sekitar 50 meter. Saya akan coba lebih mendekat untuk melihat apakah memang SPPG ini masih beroperasi atau tidak. Saya gambarkan situasi saat ini sepi, tidak ada orang satupun dan juga tidak terlihat ada aktivitas. SPPG yang memang ini berada di pinggir jalan. Permisi, Pak. Pak, izin. Lagi beroperasi, Pak, ya SPPG-nya? Oh, lagi enggak? Kita dari Ainus TV, Pak. Oh, lagi yang produksi. Sejak kapan, Pak? Udah ada seminggu ya. Oke. Dari seminggu, Pak. Kenapa tuh, Pak, kalau boleh tahu? Saya kurang tahu ya. Hah? Cuma disuruh jaga aja. Oh, jaga. Berarti dari seminggu kemarin nggak beroperasi? Sejak kapan? Cuma saya cuma disuruh jaga pagar aja. Selang-seling sama yang malam. Bukan.
Disuruh nunggu aja di sini. Nunggu aja, suruh nunggu. Tapi nggak ada info sampai kapan mungkin akan beroperasi lagi gitu, Bang? Sekarang belum. Oh, belum ada. Oke. Mobil parkir di sini, Bang. Mobil masih di sini. Mobil masih di sini. Jadi aktivitas makan memasak itu Dapurnya ini, Mas. Dapurnya Mas. juga ini. Oh, dapurnya dalam belakang situ. Oh, gitu. Oke. Ini kita boleh masuk nggak? Mau lihat sedikit? Kalau saya sih terus terang aja sih emang pesen. Oke. Kalau selain yang kerja di sini Nggak boleh. tidak diperkenankan masuk. Nggak ada. Kosong. Nggak ada. Ya pemirsa, saya tadi juga sudah berbincang dengan salah satu orang yang memang ditugaskan untuk menunggu di SPPG ini. Memang beliau mengatakan bukan bagian dari karyawan SPPG, diperintahkan hanya untuk menunggu kawasan ini, dan tadi berdasarkan penuturan sudah sekitar seminggu tidak beroperasi dan masih belum tahu kapan SPPG ini akan beroperasi kembali dan berjalan seperti sebelumnya. Dan kami mendukung penindakan yang tidak pandang bulu dan tuntas sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli apakah dapur itu dikelola oleh pejabat, oleh anggota partai politik, oleh pengusaha, oleh tokoh-tokoh, semuanya tidak ada urusan. Kita bisa nggak ngasih makan anak-anak ini dengan aman? Keamanan dulu nomor satu, Pak. Saya ingin zero toleran terhadap keracunan. Apapun caranya. Udah saya macam-macam tuh, udah saya kasih label lah, kasih best before lah, harus dimakan jam berapa lah, ada dites belum dimakan, semua. Terus dapur saya standarisasi lah, kemudian orangnya saya disiplinkan lah, masuk kerja kapan ini ada logbooknya lah. Sekarang kan sudah dibawa ke kepemimpinan Sudaryono. Kalau dari Partai Gerindra sendiri melihat sejauh mana sih perubahan BGN atau tata kelola MBG ini, Mas? Kita lihat bahwa walaupun beliau boleh dibilang baru ya mengemban posisi ini setelah Bu Nani mengundurkan diri akibat alasan kesehatan, tapi sudah banyak gebrakan-gebrakan yang beliau tunjukkan, dan saya rasa itu merupakan modal utama kita bergerak dari spirit yang benar terlebih dahulu. Kalau kita berbicara dalam program signature pemerintah makan bergizi gratis untuk memberi makan seluruh anak-anak Indonesia dan juga ibu-ibu hamil, ini harus dipraktikkan sebuah tata kelola yang baik, manajemen yang baik, SOP yang benar, dan yang paling penting adalah tidak adanya toleransi sedikit pun, zero tolerance. Bukan hanya tata kelola daripada dapur, tapi lebih ke arah food safety secara umum, karena ini menyangkut daripada keselamatan pangan daripada anak-anak kita. Jadi artinya mulai dari proses pembelian, penyimpanan, penyiapan, memasak, pengiriman, sampai dimakan oleh anak-anak dan ibu-ibu hamil, ini semuanya harus dapat dilaksanakan dengan baik. Tapi kalau sejauh ini dari Partai Gerindra sudah melihat belum sih ada perubahan yang signifikan mungkin? Ya, kita kan harus berkaca dari angka-angka yang sudah ada ya. Kita kemarin sudah ada sekitar kurang lebih total dapur yang beroperasi itu sekitar 28.000 dapur. Banyak daripada dapur-dapur itu yang ketika Pak Kepala mengambil alih itu banyak belum memiliki SLHS atau sertifikasi untuk sanitasinya. Dan Pak Kepala sudah mengambil langkah yang tegas. Angka terakhir itu ada sekitar kurang lebih 500 dapur yang sudah ditutup. Dan bahkan ada saat ini ditutup secara permanen ya. Lalu ada 3.000 lagi dapur yang juga sedang dalam tahap evaluasi dan monitoring. Kalau memang tidak memenuhi standar-standar yang memang sesuai dengan ketentuan, ini juga ke depannya tidak tertutup kemungkinan untuk dicabut. Kemarin kita juga mendengar bersama-sama ada announcement daripada BGN bahwa telah ditemukan 6 juta penerima manfaat ganda. Jika memang betul, tentu saja ini telah menyebabkan kebocoran-kebocoran yang besar dan harus segera dihentikan. Program yang
niat awalnya mulia, dan kalau terlaksana dengan baik akan dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat, oleh ekonomi lokal, oleh anak-anak kita. Jangan sampai ternodai akibat praktik-praktik yang tidak baik seperti itu. Baru-baru ini terjadi lagi keracunan karena makan bergizi gratis, kemarin terjadi di Karo begitu di Brastagi. Sebetulnya akar masalahnya itu di mana sih, Mas? Pertama, kami menyampaikan bela sungkawa, kekecewaan dan kesedihan yang mendalam juga bahwa harus sampai ada begitu banyak anak-anak kita yang sampai harus keracunan. Kami yakin pasti ada kesalahan di dalam tata kelola, baik itu mulai dari pembelian, penyimpanan, pengolahan, sampai juga ke dalam mungkin dalam proses pengirimannya. Kalau yang namanya urusan food safety, itu zero tolerance. Jadi tujuan kita bukan meminimalisir lagi, kita tidak bilang mengurangi, tidak, meniadakan. Kalau kita mau meniadakan keracunan makanan ini ke depannya sampai terjadi lagi, maka SOP ini bukan hanya harus ditegakkan, tapi kita harus melakukan apa yang disebut sebagai technological intervention. Jadi tidak bisa lagi kita mengandalkan orang per orang. Jadi kombinasi antara teknologi dan juga manusia untuk memastikan agar SOP-SOP ini terpenuhi, itu harus ke depannya dijalanin. Terkait pendukungan terhadap keamanan MBG. Yang pertama adalah food guard, adalah sektor yang memang didesain khusus, Bapak, sesuai dengan dimensi sajian dari MBG. Jadi nanti langsung diletakkan aja di atas dan kita bisa langsung capture, Bapak, level dari kesegaran MBG tersebut. Tujuan utama dari MBG itu ada dua, Mbak Berli. Kita berbicara jangka pendek dan juga jangka panjang. Di dalam jangka pendek, ini adalah sebuah instrumen untuk memperkuat perekonomian lokal, tenaga kerja lokal, petani, nelayan, UMKM lokal, memperkuat supply chain lokal agar meningkatkan kesejahteraan rakyat-rakyat di daerah-daerah. Tapi kalau kita berbicara jangka menengah, jangka panjang, ini merupakan investasi terbesar yang dapat dilakukan oleh sebuah negara. Karena investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah negara adalah ketika kita berinvestasi kepada human capital kita, kepada anak-anak kita. Memang bukan hari ini menerima MBG, besok langsung dampaknya kelihatan. Tapi ini dampak jangka panjang, menengah dan panjang. Menengah itu apa? Mulai kita bisa melihat adanya perbaikan prestasi akademik, tingkat kehadiran, tingkat partisipasi sekolah, sampai ke dalam tingkat akademik itu mengalami peningkatan. Kami percaya bahwa MBG ini ya tetap harus dilakukan, terutama untuk berinvestasi kepada anak-anak kita dan mencegah tingkat stunting yang hari ini masih cukup tinggi. Tingkat stunting kita masih berkisar di angka 19-20%. Itu artinya hampir 1 dari 5 anak Indonesia lahir dalam kondisi stunting. Ini terkait perluasan MBG. Apakah standar keamanan itu akan ditingkatkan juga, Mas? Ya, itu harus ditingkatkan. Standar keamanan yang diiringi dengan keberpihakan terhadap petani dan juga supplier dan juga UMKM lokal. Kalau kita berbicara dalam konsep supply chain, supaya bagaimana sih makanan ini aman, supaya dapat aman, kan kita memiliki SLHS, ya. Ini tuh merupakan sebuah proses berantai, dimulai dari sourcing bahan bakunya. Kita dimulai dari penyimpanannya, mana bahan baku yang memang harus disimpan di dalam freezer, mana yang bisa disimpan dalam suhu ruangan. Mulai dari proses memasaknya, higienitas daripada pekerja-pekerja yang ada di dapur itu, bagaimana standar sanitasi mereka dalam menyiapkan, memasak makanan itu. Lalu bagaimana proses itu makanan itu di packaging, diantar, dan bahkan sampai kemarin sudah diberikan imbauan aturan baru dalam Juknis, yaitu adalah ada jangka waktu tertentu di mana makanan ini hanya boleh dikonsumsi dalam jangka waktu sekian jam setelah makanan itu sampai. Nah, ini kan semua merupakan bagian daripada proses-proses untuk kita memperketat food safety. Kita juga harus mengedepankan pengawasan. Pengawasan itu harus tentu saja bersifat dari internal, betul. Kita memiliki perwakilan kepala-kepala dapur yang merupakan perwakilan daripada Badan Gizi Nasional di setiap dapur. Kita memiliki pengawasan dari internal dari sisi teknologi. Kita menggunakan teknologi supaya memastikan ada food testing kit di situ yang kita pakai. Tapi jangan lupa juga, salah satu elemen terpenting ini adalah pengawasan secara eksternal. Ada BPOM. Kita berbicara ada Kementerian Kesehatan. Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah benar-benar berada di akar rumput adalah civil society atau masyarakat-masyarakat. Jadi manakala ada penyimpangan-penyimpangan itu bisa langsung segera diketahui dan dilaporkan. Apakah Partai Gerindra ini mendukung juga nantinya ada sanksi yang dijatuhkan ketika tahuan ada pejabat ataupun pembuat kebijakan yang terlibat? Oh, 100% kami mendukung.
Dan kami mendukung penindakan yang tidak pandang bulu dan tuntas sampai ke akar-akarnya. Tidak peduli apakah dapur itu dikelola oleh pejabat, oleh anggota partai politik, oleh pengusaha, oleh tokoh-tokoh, semuanya tidak ada urusan. Kalau ditemukan adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan juknis yang memang sudah ditetapkan, maka dapur itu harus ditindak. Kalau memang itu adalah pelanggaran administratif, ada penegakan administratifnya. Tapi kalau itu merupakan pelanggaran hukum, kami mendukung proses hukum berjalan sampai ke akar-akarnya, sampai tuntas. Terkait kasus keracunan yang masih ditemukan, Anda melihatnya seberapa urgent untuk menjatuhkan sanksi pidana pada mereka? Sangat-sangat urgent, Pak. Kalau kita berbicara keamanan pangan, ini kita berbicara berarti adalah menyangkut nyawa daripada anak-anak kita. Kita berbicara nyawa daripada ibu-ibu hamil kita. Kita harus akui bahwa selama ini dari temuan-temuan memang ada beberapa kesalahan yang memang karena kelalaian dalam arti tidak mengikuti SOP. Kita harus akui juga ada beberapa kasus keracunan ini dapat terjadi karena ada penyimpangan yang disengaja dalam tata kelola. Misalnya ketidaktransparansi daripada penggunaan anggaran di setiap dapur. Penyimpangan-penyimpangan, ada indikasi-indikasi korupsi. Dan ini disampaikan langsung kemarin oleh Presiden di dalam pidato kenegaraan beliau bahwa kalau sampai ada orang yang melakukan korupsi dari program yang harusnya menjadi makanan untuk anak-anak kita dan ibu-ibu hamil kita, maka itu merupakan bukan hanya biadab ya, tapi itu sudah tidak ada nilai kemanusiaannya sama sekali. Karena itu artinya mereka mencuri uang dari apa yang seharusnya menjadi makanan bergizi bagi anak-anak kita, bagi generasi depan kita, yang artinya bagi masa depan daripada Indonesia. Ini skalanya adalah sebuah program bantuan dari pemerintah tanpa pengawasan, bisa melenggang begitu saja setelah meracuni siswa dan hanya ditutup tanpa sanksi pidana. Itu luar biasa sebenarnya, benar-benar mengkhianati rakyat. Ikan itu sampai hari ini kok kami nggak tahu. Sampai rumah anakku gatal, kebas, bawa lagi kemari. Biadab orang-orang itu udah korup, udah gitu salah-salah gitu. Orang kayak gini loh. Masuk neraka paling bawah itu orang korupsi. Bukan MBG ini. Masih seperti kata Presiden kemarin, biadab itu. Orang kayak gini loh, nyawanya dipertaruhkan kayak gini. Keluarganya ya. Pak, minta maaf ya, aku minta maaf ya. Aduh, tapi sudah ini. Barusan aja dia tenang. Tenang tadi ya, nggak usah dibangunin. Kalau perlu ada treatment khusus atau apa, Ibu kasih tahu saya. Iya. Saya ingin pulih, ya. Siap, obat. Oh, ini Pak ya, minta maaf ya. Aku ingin sehat, Pak. Saya punya anak juga, Pak. Iya. Saya bayangkan anak saya kayak gini kan gimana, Pak, perasaan kita. Ya kan, Pak. Kita sama-sama Bapak ini kan aku ngerti lah gitu. Ya, Pak. Kita semua kan punya anak, Pak. Siap lihat kayak gitu. Kita aja sedih lihatnya, apalagi bapaknya kandungnya itu. Kak mana tuh lihat aja anak kesayangannya kayak gitu tuh. Dari Mbak Anet sendiri melihat langkah reformasi dari Pak Sudaryono selaku kepala bagian yang baru seperti apa, Pak? Sampai sekarang yang terjadi itu adalah pertunjukan. Tetap aja main-main. Kalau mereka sebelumnya main dapur-dapuran, main masak-masakan, sekarang mereka main bersih-bersih. Jadi seakan-akan seperti ada perombakan total, tapi tidak. Kenapa? Karena desain programnya dari awal sudah cacat.
desain programnya dari awal memang bukan untuk rakyat. Karena kalau untuk rakyat harusnya konsentrasi SPPG paling utama itu ada di daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi, yang kantong-kantong kemiskinannya banyak. Sementara pada kenyataannya, realitanya konsentrasi SPPG itu banyak justru di daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya rendah. Harusnya adanya di Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, NTT yang saat ini sedang ada bencana alam. Kelihatannya kayak bersih-bersih, memecat sekian ASN, kemudian menutup sekian dapur, tapi kita tahu ada antrian ribuan dapur lainnya yang akan berdiri. Kalau misalnya keracunan MBG ini masih terus terjadi, sebetulnya melihatnya akar masalahnya apa sih Mbak Net? Dari dulu adalah bahwa dapur-dapur MBG dibiarkan berdiri tanpa standarisasi yang jelas. Karena lagi-lagi nggak ada kajian, nggak ada piloting, nggak ada duduk bersama orang-orang yang akan terdampak atau stakeholder yang akan terdampak. Bagaimana mungkin sebuah dapur bisa berdiri tanpa dicek sumber airnya pakai air apa ya buat nyuci bahan makanannya. Kemudian mereka punya lemari pendingin atau enggak. Kemudian pekerjanya itu menjaga aman nggak terhadap proses setiap masakan itu. Kemudian pasokannya dari mana? Itu nggak ada standarisasi sama sekali. Termasuk penanganan limbahnya. Itu juga mengotori lingkungan setempat, saluran air dan sebagainya macam. Dan semuanya itu nggak ada mitigasi di depan. Sehingga lagi-lagi yang jadi pertaruhan adalah nyawa anak-anak. Nah, nyawa anak-anak ini buat pemerintah kayaknya nggak ada harganya banget. Mereka selalu mengatakan hanya 0,00 sekian persen. Secara transparansi dari MBG itu seperti apa? Dan apakah ada indikasi konflik kepentingan gitu Mbak? Pasti, itu udah pasti. Karena dimanapun yang namanya program bantuan sosial dalam pemberian makanan bergizi buat anak sekolah, di negara manapun tidak pernah ada pemilik dapurnya tentara. Tidak pernah ada pemilik dapurnya anggota dewan. Menutup SPPG yang lalai ini apakah sudah menyelesaikan semua masalah ini? Nah, pertanyaannya adalah selalu bilangnya kami nutup ini, kami nutup ini. Yang ditutup di mana kita kan nggak tahu. Jadi nggak pernah ada transparansi dari pemerintah yang ditutup yang mana aja, di daerah mana. Supaya rakyat bisa ngecek dong, bener ditutup apa enggak. Itu punya siapa, buka dong. Kayak yang kemarin di Karo keracunan, itu SPPG-nya TNI di bawah Kodim. Sementara Sudaryono selalu bilang nih, SPPG punya TNI paling rapi, paling bersih. Ternyata ngeracunin juga anak-anak. Lalu 3 poin yang mendasar yang harus diperbaiki oleh BGN. Kalau kami dari MBG Watch, itu standpoint-nya jelas dari awal. Hentikan MBG. Jika misalnya program ini memang dipaksakan untuk tetap berlanjut, harus ada perbaikan menyeluruh. Yang pertama, keluarkan dari anggaran pendidikan. Karena itu putusan MK. Putusan MK adalah MBG boleh berjalan, tidak boleh mengambil 20% mandatory spending atau amanat konstitusi RAPBN itu harus 20% untuk pendidikan. Yang kedua adalah rombak sistem SPPG di mana ada orang bisa punya uang dan bisa invest dan buka SPPG. Harus negara yang mengelola semuanya. Kemudian bagaimana dengan korupsi yang sudah indikasinya jelas dan Hindayani ditangkap. Sampai sekarang nggak ketahuan bagaimana prosesnya. Mana aja yang dikorupsi, berapa tepatnya, untuk pembelian apa aja yang bermasalah. Itu sampai sekarang nggak jelas. Apakah perlu sanksi pidana? Ini skalanya adalah sebuah program bantuan dari pemerintah tanpa pengawasan, bisa melenggang begitu saja setelah meracuni siswa, dan hanya ditutup tanpa sanksi pidana. Itu luar biasa sebenarnya, benar-benar mengkhianati rakyat. Benar-benar menganggap rakyat itu cuma kayak kelinci percobaan yang anytime gue apain, lu nggak bakal protes, nggak apa segala macam. Itu sangat-sangat benar-benar merusak citra pemerintah. Kepemimpinan sekarang sudah diganti jadi Pak Sudaryono. Ini apa langkah reformasi BGN di bawah kepemimpinan Pak Sudaryono? Problemnya sebenarnya bukan tentang ganti orang. Gitu. Programnya adalah salah desain sejak awal. 33.000 itu per April datanya JPPI. Kemudian kemarin terjadi di Brastagi, terjadi di Bogor, terjadi di Jayapura, di Semarang. Sekarang mungkin bisa 40 ribuan. Sepanjang sejarah bangsa kita, adakah gitu program yang membuat anak bangsa keracunan sampai 40 ribu? Dan
dan ini program negara gitu. Ini harusnya bikin tidak hanya Pak Sudaryono, tapi Presiden mulai mengevaluasi kalau memang serius mau menyelamatkan anak bangsa kita gitu. Permainannya adalah di permainan kelipatan keuntungan. Per ompreng berapa, per dapur berapa, bahkan selevel usaha catering, selevel resto di hotel itu maksimal 1.500. Lebih dari itu tuh harus yang skala besar, punya higienitas yang terjamin, memenuhi banyak ISO, terus kemudian harus punya cooler dan seterusnya gitu. Karena makanan rumahan atau makanan untuk disajikan itu kan nggak boleh lebih dari 2 jam gitu, maksimal 4 jam lah. Maksa tuh satu dapur 3.000, itu pasti akan ada keracunan. Idealnya ini satu SPPG harus membuat berapa porsi makanan, Mas? Paling ideal, kembali ke niat baik Presiden dari awal. Ini kan katanya niatnya baik, tapi tata kelolanya yang salah gitu kan. Kalau kita tarik sejak awal, niat baiknya adalah untuk mencegah stunting. Maka kalau mencegah stunting, kita sudah punya model yang berhasil dan harusnya itu yang ditingkatkan kualitasnya bernama Posyandu gitu. Tapi kalau dari MTI melihatnya transparan nggak sih, Mas, MBG ini? Problemnya tidak hanya perkara transparan ya, problemnya adalah apakah di sana ada konflik of interest atau tidak. Dalam artian, ketika MBG bermasalah, mestinya kan yang paling pertama mengontrol adalah legislatif. Sementara ada berapa dapur yang dimiliki oleh legislatif, oleh politisi, oleh partai. Kalau MBG bermasalah secara hukum, yang paling harus menindak adalah aparat penegak hukum, kepolisian. Tapi polisi sendiri punya dapur. Terlalu banyak konflik of interest di situ sebelum bicara transparansi. Jadi itu harus dihilangkan dulu semua konflik of interest itu. Dan kalau memang serius ngotot nih, memang pengen buka SPPG, serahkanlah itu ke pengusaha catering yang profesional gitu, yang punya rekam jejak mengelola industri catering yang memang sudah mapan sebelumnya. Terkait wacana guru ini ikut mencicipi makanan MBG ini, apakah tepat, Mas? Semua yang salah desain sejak awal akhirnya menelan banyak sekali korban, termasuk guru. Pengorbanan guru tidak hanya mencicipi, pengorbanan guru adalah ngurusin ompreng. Berapa banyak jam mengajar yang hilang hanya untuk ngurusin ompreng. Tugas guru ya ngajar gitu. Udahlah, misalnya apalagi gurunya guru honorer gitu kan. Terus kemudian dia itu P3K misalkan. Terus kemudian gajinya kepotong gara-gara transfer ke daerah itu hilang. Dia masih harus nambah, harus nyicipi lagi. Double-double beban guru karena MBG ini saya rasa. Tapi yang sudah terjadi ini apakah perlu disanksi pidana? Oh ya harus. Teman-teman yang dirugikan ya, dan barangkali masyarakat sipil juga perlu sama-sama bergerak gitu kan. Termasuk orang tua yang merasa menjadi korban, ini kan bisa dilakukan class action gitu. Jadi masyarakat bisa melaporkan dan agar ya memang ada efek jerah. Dan kalau aparat serius, kepolisian serius, kejaksaan serius, ini perkara anak keracunan ini bukan hanya sekedar anak salah makan kemudian muntah diare gitu kan. Ini keselamatan anak kita, anak bangsa kita. Katanya mau menyelamatkan anak bangsa kita, mau perbaiki gizinya, kok malah meracuni. 40.000 bukan angka kecil, ini angka sangat besar dan harus ada yang bertanggung jawab. Tidak cukup kepala BGN mundur gitu. Seharusnya Presiden juga harus turun tangan, aparat tindak gitu, seadil-adilnya. Dari awal terjadinya kasus keracunan sejauh ini saya melihat bahwa pertama itu ada soal sabotase. Sejauh ini saya belum dengar satu pihak pun dari SPPG yang dipidana karena kasus ini. Mas Ahmad, ini kan baru kemarin terjadi lagi keracunan akibat makan bergizi gratis di Brastagi, kemudian di Bogor juga. Kemudian kalau membahas tentang masyarakat ini akhirnya menuntut agar MBG ini dihapuskan. Tapi kalau menurut Mas Ahmad sebetulnya solusi dari permasalahan ini menghapus MBG sudah tepatkah, Mas? Satu hal penting bahwa MBG ini kan sebenarnya hajat dan cita-cita Presiden untuk memberikan makan kepada anak-anak kita di seluruh Indonesia, terutama mereka yang memang secara ekonominya kelas menengah ke bawah. Kita nggak bisa pungkiri bahwa ada kasus keracunan, ada adik-adik yang akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan lain sebagainya. Terakhir itu kalau nggak salah ya, itu ada sekitar 40.000 kasus keracunan yang sudah terjadi sejak awal MBG dijalankan gitu ya. Lantas apakah dengan itu kemudian MBG dihentikan? Menurut saya memang lompatan logikanya terlalu jauh.
Kalau masalahnya keracunan, berarti kan ada beberapa masalah yang seharusnya bisa diperbaiki di situ. Pertama, mulai dari masalah di dapurnya misalnya. Masalah di dapur itu kan banyak, mulai dari masalah sanitasi, masalah pangannya, suppliernya, terus kemudian masalah juga dalam pengolahannya gitu. Harusnya yang dibenahi itu adalah masalah itu, bukan dengan menghentikan MBG-nya. Sama seperti kalau misalnya kita sedang sakit gitu kan. Kalau kita sedang sakit, yang kita rasakan misalnya adalah sakit emah gitu kan. Nggak mungkin dong yang kita bunuh adalah orangnya. Sama dengan kasus MBG, yang diperbaiki ya masalah yang ada di dapurnya, bukan menghentikan programnya. Berarti sebenarnya akar masalahnya di mana, Mas? Dari awal terjadinya kasus keracunan sejauh ini saya melihat bahwa pertama itu ada soal sabotase. Ada orang-orang tertentu yang misalnya menyabotase atau mengganti beberapa makanan ompreng yang ada di sekolah dengan ompreng lain yang ternyata nggak dari dapur gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga di masalah pengolahan makanan yang ada di dapur gitu. Mulai dari pengolahannya itu terlalu lama, atau misalnya masalah bahan pokoknya yang nggak segar, atau memang dari suppliernya itu barang-barangnya itu nggak sesuai dengan kebutuhan dari si dapur gitu. Termasuk juga masalah pengawasan, karena bisa jadi juga di dalam dapur itu juga ada kesalahan pengawasan yang nggak ketat gitu. Harusnya makanan atau bahan-bahan yang akan diolah itu nggak boleh lebih dari 2 hari, 3 hari gitu. Apalagi kalau kita dapat misalnya makanan-makanan yang ada dalam tanda kutip belatungnya misalnya, atau hal-hal lain yang serupa dengan itu misalnya, itu kan karena penyimpanannya yang kurang baik, atau memang bahan yang sampai ke dapur itu juga memang sejak awal itu sudah jelek. Entah karena misalnya permintaan harga yang cukup murah dan lain sebagainya gitu. Sejauh ini kan sebetulnya belum ada sanksi pidana begitu ya yang dijatuhkan ke SPPG yang lalai. Itu bagaimana, Mas? Saya pun sebenarnya terus mendorong hal itu ya sejauh ini. Kalau misalnya sejauh ini kan yang kita tahu itu kan adalah pidana terkait dengan kasus-kasus korupsi, ya kan, atau kasus permainan titik-titik atau jual beli titik gitu kan. Sejauh ini saya belum dengar satu pihak pun dari SPPG yang dipidana karena kasus ini. Kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada dia diberhentikan secara sementara, dalam hal ini dapurnya, atau diberhentikan secara keseluruhan. Tapi juga jika memang ada kesengajaan di situ, ada permainan di situ, terutama terkait dengan bahan baku yang nggak segar, nggak baik dan sebagainya, maka itu harus ditindak pidana. Kalau boleh cerita sedikit, saya pun kemarin misalnya, karena saya juga penjual tempe gitu ya, saya penyedia tempe tahu gitu. Ada beberapa dapur yang minta, yang harusnya misalnya di pasar saya bisa jual 10.000, dapur-dapur ada juga yang minta misalnya 7.000 ukuran sekilo, padahal kalau di pasar itu bisa 11-12 ribu gitu. Hal-hal kayak gini harusnya memang jadi bagian serius yang harus dibenahi oleh BGN ke depan. Terkait kepemilikan SPPG, Mas, ini kan tidak bisa dipungkiri memang sebetulnya ada banyak pihak-pihak yang terlibat, seperti dimiliki oleh TNI, Polri, dan juga misalnya anggota partai. Kalau dari Mas Ahmad sendiri melihat pemerintah ini berani nggak nantinya akan menjatuhkan sanksi tanpa tebang pilih gitu, Mas? Siapapun yang misalnya memiliki dapur ya, baik itu lembaga negara ataupun dalam hal ini misalnya Polri atau TNI tadi misalnya dan lain sebagainya, itu saya kira nggak ada masalah ya untuk memiliki dapur. Tapi memang saya sepakat bahwa ketika misalnya terjadi masalah di mereka, ya mereka juga harus ditindak. Dan saya percaya bahwa sejauh ini Presiden sudah membuktikan itu. Dengan cara apa? Dengan cara salah satu petinggi Polri di tubuh BGN sendiri sudah juga ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu juga di tubuh TNI, karena TNI juga punya lah beberapa dapur gitu ya. Lodewijk Pusung itu kan salah satu petinggi lah ya di tubuh TNI, walaupun beliau sudah purnawirawan gitu. Artinya Presiden menunjukkan bahwa siapapun yang bermasalah, dari lembaga manapun dia, dari partai politik apapun dia, semuanya akan ditindak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Ada
adakah survei begitu ya terkait dampak positif dari MBG ini yang mungkin bisa jadi jawaban bahwa MBG jangan sampai dihentikan? Hampir semua ya lembaga survei menempatkan MBG itu sebagai satu program yang sama-sama memiliki nilai paling tinggi dibanding program-program pemerintah yang lain. Karena memang yang merasakan programnya ini kan bukan cuma anak-anak gitu ya, tapi juga orang tua juga merasakan dampak dari MBG, supplier baik itu petani, nelayan, BUMDes atau siapapun yang ikut menjadi supplier itu kan juga merasakan dampaknya. Laporkan ke MBG. Ayo. Iya. Kasus keracunan makanan bergizi gratis yang kembali berulang harus jadi alarm keras bagi Badan Gizi Nasional. Pasalnya, di balik kasus tersebut ada kesehatan anak yang terancam, orang tua yang cemas, pengeluaran biaya pengobatan, trauma siswa, dan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat. Pemerintah harus bergerak cepat, tak hanya meningkatkan standar gizi pangan, namun juga perketat tingkat standar keamanan pangan. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan.